Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liwi Ganda. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang sedang magang di BPJS Tenagakerjaan Cabang Kota Medan. Pada video ini saya akan menjelaskan secara mendalam mengenai program jaminan kecelakaan kerja atau JKK yang diselenggarakan oleh BPJS Tenagakerjaan. Program ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang sangat penting bagi pekerja karena risiko kecelakaan dapat terjadi kapan saja dan di berbagai jenis pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Jaminan kecelakaan kerja adalah program yang memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Kecelakaan kerja yang tidak hanya diartikan sebagai kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi kerja, tetapi juga mencakup kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya selama melalui jalur yang wajar. Selain itu, JKK juga melindungi pekerja dari penyakit akibat kerja atau PAK, yaitu penyakit yang timbul karena paparan lingkungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Manfaat JKK bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada pengobatan ringan saja. Peserta JKK berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis melalui dari pertolongan pertama, rawat jalan, rawat inap, hingga tindakan operasi dan rehabilitas medis. Apabila pekerja mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja sementara waktu, BPJS Tenagakerjaan memberikan santunan sementara tidak mampu bekerja atau STMB yang dibayarkan secara berkala berdasarkan upah yang dilaporkan dalam kondisi yang lebih berat. JKK juga memberikan santunan cacat sebagian, cacat total tetap, hingga santunan kematian akibat kecelakaan kerja, termasuk biaya pemakaman dengan beasiswa pendidikan bagi anak peserta. Besaran iuran JKK berbeda berdasarkan status kepesertaan. Bagi pekerja penerima upah atau PU, iuran JKK sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja tanpa ada potongan gaji dari pekerja. Besarnya iuran ditentukan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan melalui dari risiko sangat rendah hingga risiko sangat tinggi. Sementara itu, bagi bukan penerima upah atau BPU, sementara pekerja mandiri, pedagang atau freelance, iuran JKK dibayarkan secara mandiri dengan nominal yang relatif terjangkau dan disesuaikan dengan penghasilan yang dilaporkan. Dalam proses klaim JKK terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Kecelakaan kerja harus dilaporkan maksimal 2 kali 24 jam sejak kejadian, baik oleh perusahaan untuk peserta PU maupun peserta sendiri untuk BPU. Peserta juga harus dalam status aktif dan mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dokumen seperti laporan kecelakaan dan juga keterangan dokter menjadi bagian penting dalam proses klaim agar manfaat dapat diberikan secara optimal. Untuk memberikan gambaran nyata, kita dapat melihat contoh kasus seorang pekerja di lapangan. Contohnya si Andi. Saat menjalankan tugas, Andi mengalami kecelakaan kerja yang mengharuskannya menjalani perawatan intensif dan tidak dapat bekerja selama beberapa bulan. Selama masa pemulihan tersebut, seluruh biaya pengobatan Andi ditanggung oleh JKK dan ia tetap menerima santunan sementara sehingga kebutuhan hidupnya tetap terpenuhi. Kasus ini menunjukkan bahwa JKK bukan sekedar program administratif, tetapi perlindungan nyata bagi pekerja dan keluarganya. Masih banyak mitos yang beredar di masyarakat, salah satunya anggapan bahwa JKK hanya berlaku bagi pekerja formal. Faktanya, pekerja informal juga dapat menjadi peserta dan mendapatkan perlindungan yang sama. Selain itu, tidak semua kecelakaan otomatis dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Kecelakaan akibat tindakan kriminal, pengaruh alkohol, atau aktivitas pribadi di luar hubungan kerja tidak termasuk dalam cakupan JKK. Dengan adanya program jaminan kecelakaan kerja, diharapkan pekerja dapat bekerja dengan lebih aman dan tenang karena memiliki perlindungan yang jelas. JKK bukan hanya untuk tanggung jawab negara dan juga pemberi pekerja, tetapi juga investasi perlindungan jangka panjang bagi kesejahteraan pekerja di Indonesia.